Shalom saudara. Ada satu firman Tuhan yang sungguh sangat powerful untuk kita semua menghadapi musim-musim seperti sekarang ini. Firman Tuhan ini di dalam Filipi 4 ayat 13. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menulis surat ini bukan pada saat dia baik-baik saja. Paulus mengalami musim-musim yang sulit dalam hidupnya. Saat ketika dia mengalami turning point, saat ketika dia mengalami titik balik dalam hidupnya, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan dia mengalami satu transformasi yang luar biasa. Bahkan apa yang akan dia hadapi ke depan sudah diberitahu oleh Roh Kudus. Paulus tidak berhenti. Paulus tidak menoleh ke belakang. Apa yang terjadi dalam hidupnya, semua kesulitan, semua penderitaan, dan itu didaftar di dalam firman Tuhan. Dilalui oleh Paulus. Dia menanggung segala kesukaran, dia menanggung hinaan, dia menanggung penderitaan secara badani. Paulus mengalami masa-masa yang sulit, bahkan ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun ketika saudara mendapati firman ini, Filipi 4 ayat 13, kita semua mungkin akan mengatakan, dari mana kekuatan Paulus sehingga dia mengatakan bahwa segala perkara, bukan hanya satu perkara, segala perkara, his whole life, apapun yang terjadi dalam hidupnya, Paulus mengatakan dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dalam setiap musim kehidupan, kita akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang baru, yang semakin lama semakin terasa sulit dan tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Masa-masa pandemi ini tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelum ini terjadi. Tidak ada yang pernah memprediksi bahwa ini akan terjadi dan bahkan bahwa ini akan kita hadapi. Dan di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Mungkin bagi sebagian orang, tekanan hidup terasa sangat berat. Sehingga banyak orang yang menjadi frustrasi, mengalami mental illness. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Banyak orang bunuh diri, banyak orang menjadi putus asa, berhenti dalam hidupnya karena masa-masa yang sulit. Banyak orang merasakan bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar. No hope. Banyak orang tidak kuat lagi menghadapi masa-masa yang seperti sekarang ini. Tidak dapat diprediksi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan iblis untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh. Anak-anak Tuhan menjual imannya. Anak-anak Tuhan akhirnya meninggalkan Yesus. Iblis sering membisikkan kata-kata negatif. Dia memanipulasi keadaan dan membuat mata kita hanya tertuju kepada kesulitan-kesulitan, dan akhirnya kita melupakan firman Tuhan. Kita melupakan janji Tuhan. Kita melupakan bahwa Dia yang berfirman adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa atas segalanya, berdaulat bahkan atas hidup kita. Kita banyak terpengaruh dengan hasutan iblis. Kita banyak terpengaruh dengan propaganda iblis.
Iblis ingin kita hancur. Dia dari dulunya adalah destroyer, perusak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang. Dia memberikan hidup kepada kita semua. Dia memberikan keselamatan kepada kita semua. Dia memberikan semuanya itu. Apa yang dia miliki untuk kita. Dan dia katakan, Yesus memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, kelimpahan bukan hanya bicara tentang materi yang berlimpah. Tetapi kelimpahan di dalam dimensi ilahi. Kelimpahan di dalam hadirat Tuhan. Kelimpahan di dalam berkat Tuhan secara rohani. Damai sejahtera dan sukacita yang terus ada walaupun kita sedang melalui masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit ini tidak akan membuat kita bergeming dari firman Tuhan kalau kita tahu bahwa Dia ada buat kita. Saudara, Filipi 4 ayat 13 tadi mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita diberi kuasa dan jalan keluar untuk mengalahkan segala masalah dan tantangan yang kita hadapi. Tetapi hanya jika kita menghadapi masalah-masalah itu bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Saudara, gereja Tuhan harus muncul ke permukaan pada saat-saat kondisi yang seperti ini. Gereja Tuhan jangan ambruk, gereja Tuhan jangan jatuh, gereja Tuhan harus bangkit. Menyatakan kuasa, power of God. Menyatakan bahwa Dia hidup, Yesus hidup, firman-Nya ya dan amin. Saudara, bukan karena siapa diri kita, tapi karena kita memiliki Kristus yang besar. Bukan karena apapun yang melekat kepada kita, bukan karena jabatan-jabatan, bukan karena status sosial, bukan karena semua materi yang kita miliki yang membuat kita sanggup bertahan. No. Tetapi apa yang bisa membuat kita bertahan di semua musim hidup kita adalah karena kita memiliki Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah sumber hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Musim-musim yang berat adalah musim-musim yang melatih kita menjadi orang yang semakin dewasa, baik secara mental maupun secara rohani. Saudara, musim-musim ini akan menjadi hal yang berguna untuk membentuk kepribadian kita. Masalah akan membuat kita kuat. Masalah akan membuat kita melihat Tuhan, melihat jalan-jalan Tuhan, melihat anugerahnya yang tidak terbatas yang setiap hari ada buat anak-anaknya. Melihat pertolongan Tuhan. Musim-musim ini akan menjadi hal yang berguna untuk membentuk pribadi kita. Setiap musim yang akan kita lewati hanya jika kita siap mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri, maka kita akan melewatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Saudara, bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Saudara, hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup menjadikan Dia sebagai Raja yang memerintah hidup kita. Mari saudara, hari ini kita belajar melepaskan kendali dan kuasa atas diri kita. Kita menolak semua intimidasi iblis. Kata firman Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita melawan dengan firman Tuhan. Firman yang kita lakukan, bukan hanya firman yang kita pelajari, tapi firman yang jadi rema, menjadi nutrisi bagi otot-otot rohani kita. Sehingga kita sanggup, kata firman Tuhan, bertahan dan melawan tipu muslihat iblis. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita selengkap senjata Allah. Amin, saudara.
ketopong keselamatan, perisai iman, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, dan berdoa di dalam Roh Kudus terus menerus. Saudara, mari bangun manusia rohmu pada masa-masa yang sulit ini. Mari menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dia akan memimpin kita melalui segala krisis dan musim yang sulit, musim-musim apapun dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah. Sebab kita punya Allah yang besar. Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Saudara, semangat saudara. Tahun ini adalah tahun kemenangan anak-anak Tuhan. Tahun di mana anak-anak Tuhan akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya, dari satu mujizat kepada mujizat lainnya, sehingga Yesus dimuliakan melalui gereja Tuhan, melalui hidup anak-anak Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.